Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas SEMM, dosen Ekonomi Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Syamil Mekah yang mengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan yang berhubungan dengan CPL, CPMK daripada mata kuliah yang saya ampuh. Bagaimana di sini tujuan pembelajaran daripada Sistem Informasi Manajemen agar supaya mata kuliah ini bisa menjadi dapat dipahami oleh mahasiswa yang sekarang belajar daripada mata kuliah SIM ini yang ada pada semester 5. MK ini adalah salah satu MK yang wajib yang diambil oleh mahasiswa di semester 5 sebagai salah satu syarat daripada pembelajaran. Di sini bagaimana CPMK ini dengan tujuan agar Sistem Informasi Manajemen ini menjadi acuan dalam satu tujuan daripada pembelajaran, capaian yang ingin kita inginkan untuk keberhasilan daripada mahasiswa tersebut. Adapun mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini dengan rencana perkuliahan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan akhir. Yang antaranya di sini akan kita bahas yaitu bagaimana yang berhubungan dengan pengantar sistem informasi yang berbasis komputer, konsep dasar daripada sistem informasi, tujuan umum daripada pengembangan sistem, analisis sistem, perencanaan secara umum, dan juga yang berhubungan dengan metodologi siklus hidup daripada sistem, sistem penunjang terhadap suatu keputusan, dan juga sistem pakar yang ada pada Sistem Informasi Manajemen. Ini adalah tahapan-tahapan daripada pertemuan yang akan kita bahas setiap pertemuan, setiap dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelum saya akhiri, marilah kita melihat video yang berhubungan dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pertemuan selanjutnya. Sebelum saya masuk ke materi yang hari ini, saya mau absen dulu kepada dari mahasiswa yang hadir hari ini. Ica Mulia Fona, Hadir Pak. Reni Febriana, Hadir Pak. Ayu Maulinda Sari, Hadir Pak. Nasta Carmila, Hadir. Nova Rahmita, Hadir. Muhammad Robi, Hadir. Reni Maulina, Hadir. Aidil Rahmatullah, Ikramullah, Ahmad Fadal, Hadir, Pak. Ali Akbar Velayati, Hadir, Pak. Arif Maulana. Hadir, Pak. Alhamdulillah, saya sudah absen. Selanjutnya kita masuk ke materi hari ini, yaitu konsep dasar informasi manajemen. Adapun hari ini adalah pertemuan yang keempat kita yang berhubungan dengan sistem informasi manajemen. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang berhubungan dengan penerapan sistem informasi manajemen pada satu rumah sakit, pada sekolah ataupun pada bagian kependidikan ataupun di tempat-tempat organisasi yang bergerak di bidang pendidikan maupun juga di rumah sakit. Karena kita tahu bahasanya bagaimana sistem informasi manajemen inilah sangat perlu, sangat penting dalam pelaksanaan suatu organisasi ataupun satu perusahaan. Di sini dapat dipahami bagaimana sistem informasi manajemen diterapkan untuk tujuan
keberhasilan daripada satu organisasi. Sebelumnya kita sudah memberikan contoh-contoh daripada penerapan sistem informasi manajemen pada sekolah, yaitu agar bagaimana pelayanan yang diberikan oleh sekolah lebih maksimal terhadap murid, guru dengan adanya aplikasi yang berhubungan dengan sistem informasi manajemen tersebut. Kemudian untuk hari ini kita membahas bagaimana konsep dasar yang ada pada satu organisasi, yaitu sistem informasi manajemen. Konsep dasar sistem informasi manajemen ini merupakan adalah tolak ukur daripada keberhasilan terhadap sistem informasi manajemen tersebut. Kemudian bagaimana di sini didukung daripada informasi-informasi, data-data ya yang diolah untuk disampaikan, yaitu tujuan akhirnya adalah terhadap suatu keputusan yang akan disampaikan oleh perusahaan ataupun organisasi. Yaitu bagaimana di sini kita pahami konsep sistem informasi manajemen, yaitu di sini terdapat dua kelompok ya terhadap pendekatan dalam mendefinisikan sistem ya, yaitu bagaimana menekankan terhadap prosedur dan menekankan terhadap komponen-komponen ataupun elemen-elemen yang ada pada sistem informasi manajemen tersebut. Kemudian kedua, pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur yang diterapkan. Tidak dapat dipahami di sini bagaimana konsep ini, yaitu penerapan terhadap suatu data yang akan diolah, informasi-informasi yang akan diolah akan dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan suatu keputusan. Jadi dapat dipahami di sini saya mengambil satu referensi ataupun menurut para ahli daripada sistem informasi manajemen. Di sini ada yang namanya Ridwan dapat mendefinisikan bahwasanya bagaimana suatu sistem tersebut, yaitu suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, saling berkaitan, ya, untuk bersama-sama melakukan kegiatan tersebut, ya, dan juga menyelesaikan suatu sasaran yang ingin dituju ataupun suatu sasaran tertentu. Jadi bagaimana pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen, terutama di sini komponen-komponen yang ada pada sistem tersebut. Jadi dapat dipahami secara umum menurut Pak Ridwan bahwasanya sistem adalah suatu jaringan kerja daripada prosedur-prosedur yang ada dalam sistem tersebut. Kemudian di sini ada juga pendapat lainnya yang saya jadikan sebagai referensi. Menurut Bodnar dan Hopwood, ini juga menerangkan, menyimpulkan bahwasanya sistem informasi manajemen ini adalah sekumpulan sumber daya yang saling terkait, ya, yang ingin dicapai untuk tujuan daripada organisasi, ya. Kemudian juga ada satu lagi, bagaimana menurut Hall, ini referensinya juga menyimpulkan bahwasanya bagaimana sistem ini adalah sekelompok dari dua ataupun lebih daripada subsistem yang ada, ya, yang mempunyai hubungan dan juga memiliki suatu tujuan yang sama untuk diterapkan pada organisasi tersebut, yaitu dengan tujuan untuk keberhasilan daripada satu organisasi. Di samping itu mungkin kita flashback kembali bahwasanya dapat dipahami dalam mata kuliah sistem informasi manajemen ini mempunyai 3 variabel, yaitu variabel pertama ada sistem, variabel kedua ada informasi, variabel ketiga itu ada manajemen. Sistem itu adalah secara umum adalah cara kerja yang akan diterapkan, sedangkan informasi adalah berhubungan dengan informasi-informasi, data-data awal yang akan dijadikan sebagai
tujuan dalam suatu pengambilan keputusan. Sedangkan manajemen adalah itu bagaimana mengelola suatu kegiatan, yaitu di sini yang berhubungan dengan sistem tersebut. Jadi di sini juga bagaimana masalah utama yang bisa timbul, ya, bahwasanya bagaimana suatu sistem informasi tersebut ini terlalu juga banyak informasi yang tidak bermanfaat. Dalam arti kata, ada informasi-informasi juga yang menjadi satu hambatan, menjadi informasi yang tidak berguna, ya. Jadi bagaimana di sini mengatasi terhadap informasi tersebut, terhadap data-data tersebut yang tidak berguna, tidak menjadi satu acuan untuk digunakan daripada data tersebut. Jadi dapat dipahami bagaimana memahami konsep dasar daripada informasi itu sangat penting, ya, dalam mendesain sebuah sistem informasi yang efektif yang akan diterapkan pada satu organisasi, dan juga bagaimana menyiapkan langkah ataupun metode dalam menyediakan informasi-informasi yang berkualitas, yaitu dengan tujuan dalam mendesain suatu sistem, ya, sistem baru yang akan diterapkan, maupun juga bagaimana melakukan peningkatan, melakukan evaluasi terhadap suatu kegiatan yang sudah diterapkan, melakukan evaluasi terhadap kegagalan-kegagalan yang terjadi untuk dilakukan perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Jadi pada prinsipnya dalam sistem informasi manajemen juga ini berlaku yang namanya ada perencanaan, ada pengendalian, ada pengorganisasian, ada juga yang namanya evaluasi terhadap suatu kegiatan yang sudah diterapkan. Kemudian juga di sini dapat dipahami bahwasanya bagaimana sebuah perusahaan ini mengadakan suatu transaksi-transaksi, ya, yang harus diolah agar bisa menjalankan kegiatan sehari-hari daripada perusahaan tersebut. Baik yang berhubungan dengan daftar gaji, ini harus disiapkan, yang didukung oleh yang namanya ada aplikasi-aplikasi, ya, yang berhubungan juga dengan penjualan, pembayaran atas perkiraan daripada yang ingin dicapai. Jadi pada dipahami di sini juga dalam menjalankan suatu sistem informasi manajemen juga dibutuhkan perangkat-perangkat software ataupun perangkat-perangkat hardware-nya, ya, yang dikelola ataupun yang di manage oleh oleh manusia ataupun oleh para sumber daya manusia yang ada. Jadi di sini dapat dipahami ada 3 komponen utama dalam penerapan sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah adanya sumber daya manusia ataupun orang-orang yang melakukan atau mengerjakan sistem atau menerapkan sistem tersebut. Yang kedua adanya perangkat software ataupun aplikasi, ya, terhadap penerapan sistem tersebut. Yang ketiga adanya jaringan ataupun internet yang sangat penting untuk menjadi pendukung daripada suksesnya terhadap sistem tersebut. Jadi 3 perangkat ini adalah yang sangat berhubungan, saling berkaitan untuk keberhasilan daripada penerapan sistem tersebut. Jadi di sini dapat dipahami bagaimana kebutuhan yang tersebut di atas ini semua menjadi kegiatan dalam pengolahan data yang harus dilakukan oleh masing-masing yang bertanggung jawab terhadap bidang masing-masing daripada para sumber daya manusia yang ada. Jadi untuk menjadikan satu ketetapan keputusan ini harus didukung oleh yang namanya ada data-data valid setelah dijadikan satu tujuan, satu keputusan dalam penerapan sistem informasi manajemen tersebut. Jadi pada prinsipnya di sini 3 faktor utama tadi adalah sebagai pendukung untuk keberhasilan daripada suatu sistem informasi manajemen. Nah, di sini tadi saya sudah sampaikan yang berhubungan dengan aplikasi, baik dia software, hardware-nya, yaitu di sini bagaimana hardware komputer ini merupakan adalah salah satu alat pendukung untuk mengolah data daripada yang dibutuhkan. Tapi juga di sini bagaimana informasi-informasi ini menjadi
satu acuan untuk bisa dijadikan data yang valid berdasarkan daripada subsistem sebelumnya ataupun data-data dari awal, ya, untuk dijadikan data yang akurat setelah adanya validasi ataupun setelah dijadikan satu diolah dari data yang belum akurat menjadi data yang akurat ataupun dari informasi yang belum bisa dijadikan acuan menjadi informasi yang bisa dijadikan pedoman, menjadi acuan untuk keberhasilan daripada pelaksanaan suatu sistem informasi manajemen. Ya, jadi di sini dapat dipahami sistem informasi manajemen dapat digambarkan adalah sebuah bangunan piramida, ya, di mana lapisan dasarnya terdiri dari informasi, penjelasan transaksi, penjelasan status, dan juga sebagainya. Lapisan berikutnya terdiri dari sumber-sumber informasi ataupun sub-sub informasi, ya, dalam mendukung bagaimana operasinya manajemen yang diterapkan pada satu organisasi untuk sehari-hari ataupun setiap harinya. Jadi juga bagaimana di sini lapisan ketiga yaitu terdiri dari sumber daya daripada sistem informasi yang untuk membantu perencanaan taktis, ya, dan juga pengambilan suatu keputusan terhadap pengendalian manajemen. Jadi saya sudah sampaikan bagaimana ada perencanaan, ada pengendalian, ya, pengorganisasian sampai dengan adanya evaluasi. Jadi lapisan puncak terdiri dari sumber daya informasi, ya, untuk mendukung terhadap yang namanya perencanaan, ya, dan perumusan ataupun pengorganisasian daripada kebijakan oleh tingkat manajemen dalam penerapan daripada sistem tersebut. Di sini bagaimana pentingnya sistem ini menjadi acuan untuk keberhasilan daripada satu organisasi, ya. Jadi mungkin ini penjelasan saya dari awal sampai dengan yang berhubungan dengan beberapa poin terhadap sistem informasi manajemen. Sebelum mungkin saya melanjutkan dengan penjelasan materi-materi lain, saya memberikan waktu kepada adik-adik mahasiswa mungkin pada kalian semua ini yang ada ingin ditanyakan. Sebelumnya saya menanyakan apakah kalian sudah paham apa yang sudah saya sampaikan tadi? Paham. Alhamdulillah. Jadi kalau memang nanti ada kekurangan bisa ditanyakan, ya, terhadap materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi dari awal sampai dengan yang materi yang terakhir ini. Sebelum kita lanjut nanti ke materi selanjutnya, saya membuka ruang untuk bertanya kepada kalian. Mungkin sebelum saya kasih waktu kepada kalian untuk bertanya kepada saya apa materi yang saya sampaikan, saya ingin menanyakan langsung kepada kalian yang ingin yang bisa menjawab. Silakan tunjuk tangan ataupun langsung. Dari pembahasan semua ini, saya ingin menanyakan, ada berapa tahapan dalam prosedur penetapan daripada sistem informasi manajemen? Kita tahu bahasanya ada tahapan 1, 2, 3, dan 4 terhadap suatu pelaksanaan ataupun menjadi acuan untuk pengambilan keputusan. Ada berapa tahapan? Siapa? Edir, silakan. Tahapannya Pak, yang tahu saya Pak, Ya. ada perencanaan, Ya. pengendalian, pengorganisasian, dan evaluasi. Ya, jadi semua kegiatan itu pasti diawali dengan yang namanya perencanaan, ya. Jangankan untuk penerapan sistem, kita untuk kepentingan pribadi saja mau melakukan sesuatu pasti ada merencanakan dulu kemana tujuan kita. Contohnya mungkin kalian hari ini sedang proses pendidikan, apa tujuan setelah
selesai daripada kuliah ini ataupun setelah mendapatkan sarjana, apa tujuan selanjutnya. Kemudian baru ada tahapan-tahapan selanjutnya. Pastikan untuk mencapai suatu keberhasilan, ya. Keputusan daripada satu organisasi juga untuk mencapai satu keberhasilan daripada organisasi tersebut, yaitu misalnya organisasi yang bergerak di bidang profit, ya, organisasi yang bergerak di bidang bisnis pasti menginginkan adanya profit semaksimal mungkin, ya. Jadi di sini dapat dipahami ada 4 tahapan dalam suatu kegiatan daripada pelaksanaan daripada suatu sistem informasi manajemen ataupun yang berhubungan dengan kegiatan usaha ataupun bisnis daripada satu perusahaan. Oke, bagus, sangat bagus jawabannya. Ya, jadi di sini dapat dipahami. Kita lanjut lagi. Nanti saya juga membuka sesi untuk daripada kalian sebagai mahasiswa bisa menanyakan, mungkin ada yang belum jelas dari apa yang saya sampaikan hari ini. Selanjutnya di sini bagaimana definisi sistem informasi manajemen ini adalah dapat dipahami bahwasanya istilah yang umum, ya, dikenal orang itu bagaimana sebuah sistem yang dijalankan oleh manusia, ya, ataupun juga oleh mesin, ya, dengan adanya perangkat-perangkat tersebut, ya, yaitu bagaimana sistem yang diterapkan ini menyajikan informasi-informasi terhadap mendukungnya fungsi operasi daripada organisasi tersebut, fungsi daripada operasi, fungsi daripada manajemen, pengambilan keputusan, ya, dan juga bagaimana dalam sebuah organisasi sistem ini juga menggunakan perangkat, ya, tadi sudah saya sampaikan ada perangkat keras, perangkat lunak, ya, yang didukung oleh komputer, prosedur pedoman, model manajemen, dan juga keputusan. Dan juga di sini berhubungan langsung terhadap database yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan daripada informasi ataupun tempat pengolahan daripada. Baik, untuk selanjutnya kita buka ruang sesi untuk bertanya lagi, ya. Saya memberikan waktu kepada dari semua untuk bisa bertanya terhadap materi-materi yang tadi sudah saya sampaikan. Saya silakan. Pak, izin bertanya. Ya, Pak. Jadi ada berapa konsep dalam kelompok sistem pendekatan pada sistem informasi? Ya, dalam suatu penerapan sistem informasi manajemen itu yang perlu diperhatikan adalah ada terhadap pendekatan-pendekatan, yaitu ada 2 pendekatan terhadap bagaimana mendefinisikan sistem yang dilakukan. Yang pertama adalah bagaimana prosedur dan juga menekankan terhadap komponen-komponen pada elemen-elemen yang harus dijalankan. Kemudian yang kedua yaitu harus dilakukan bagaimana pendekatan terhadap suatu sistem, ya, yang lebih menekankan pada prosedur-prosedur untuk tujuan daripada pengambilan keputusan. Jadi 2 pendekatan ini adalah untuk terhadap yang namanya bagaimana konsep, ya, terhadap sistem informasi manajemen yang akan diterapkan. Bisa dipahami? Terima kasih. Mungkin yang kedua saya ingin persilakan juga pada yang lainnya. Coba. Ya, Ali. Apa saja rangkaian yang ada di dalam komponen sistem informasi manajemen, Pak? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya dalam komponen suatu sistem informasi ini mempunyai beberapa rangkaian. Yang pertama adalah adanya sumber daya manusia, itu adalah tolak ukur utama ataupun orang yang mengelola sistem tersebut. Kemudian adanya perangkat keras, adanya perangkat lunak, ya. Kemudian adanya informasi ataupun data-data yang akan diolah ataupun disampaikan, ya. Kemudian adanya jaringan, ya, yang mendukung untuk bisa operasinya komputer ataupun alat untuk mengolah data-data ataupun informasi-informasi untuk dijadikan sebagai referensi suatu keputusan, ya. Kemudian prosedur ini adalah aturan dalam pelaksanaan suatu keputusan ataupun aturan dalam
mengambil suatu keputusan berdasarkan perangkat-perangkat lainnya yang sudah dijadikan sebagai pedoman untuk data yang akan disampaikan. Bisa dipahami? Baik Pak. Baik, terima kasih. Kemudian mungkin satu lagi saya buka kepada silakan Edi. Izin bertanya Pak, apa pengertian dari sistem informasi dan manfaat sistem informasi untuk sebuah perusahaan? Ya, pengertian daripada sistem informasi manajemen adalah yaitu adanya suatu sistem ataupun subsistem ya yang dijadikan acuan untuk dijadikan sebagai alat daripada penerapan sistem informasi manajemen. Adapun subsistem tersebut yaitu adalah data-data awal yang akan dijadikan referensi untuk diolah ataupun dijadikan sebagai data yang akurat, yang valid untuk dijadikan pedoman daripada suatu perusahaan daripada data-data ataupun informasi-informasi yang akan disampaikan oleh satu organisasi. Jadi secara umum bahwasanya sistem ini adalah bagaimana terciptanya keberhasilan daripada organisasi. Baik, saya rasa materi yang saya sampaikan tadi sudah sangat maksimal dari awal sampai terakhir. Saya rasa juga kalian sudah bisa memahami apa materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya akhiri pertemuan hari ini saya ada memberikan tugas pada kalian semua. Tolong nanti dicatat ini, ya, dibuat tugas dan juga dibawa nanti saat pertemuan minggu depan. Ya, buat semaksimal mungkin apa yang menjadi pertanyaan atau tugas yang saya sampaikan. Sebelumnya, terima kasih atas pertemuan hari ini. Tetap belajar rajin karena di sini adalah belajar merupakan ujung tombak untuk keberhasilan daripada kita semua. Bukan hanya mahasiswa, kami juga ataupun saya juga sebagai dosen juga perlu belajar lagi, belajar terus menerus untuk proses daripada keberhasilan kita semua. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Saya ucapkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.